Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Kaizura, kelas 301, mata kuliah Public Speaking Presentation, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video ini saya akan memenuhi ujian semester akhir ganjil tahun 2024 dan 2002 sampai 2025. Saya akan mempresentasikan aktivitas public speaking dan presentation meliputi aspek komunikasi verbal, non-verbal, artikulasi, intonasi, dan mengenal audiens. Sebelumnya kita harus tahu apa itu public speaking. Nah, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, gagasan, ide, atau pendapat. Public speaking juga dapat diartikan sebagai seni berkomunikasi secara lisan di depan umum. Public speaking dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti presentasi di kelas, konferensi, acara publik, diskusi panel, ceramah, dan pidato. Public speaking dapat dilatih dan dikembangkan oleh setiap orang. Nah, yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, public speaking itu bukan hanya soal berbicara, tetapi tentang bagaimana kita dapat menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, untuk itu ada beberapa aspek penting yang akan saya jelaskan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu aspek komunikasi verbal. Artinya, komunikasi verbal adalah penggunaan kata-kata dalam berbicara untuk menyampaikan pesan. Contohnya itu menggunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele, memilih kata-kata yang sesuai dengan audiens, berbicara dengan struktur yang baik, seperti pembukaan, isi, dan kesimpulan. Hindari menggunakan kata-kata seperti jadi. Nah, itu kata-kata yang harus kita hindari. Yang kedua itu ada aspek komunikasi nonverbal, yang mana artinya komunikasi tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, gestur tangan, dan kontak mata. Nah, contohnya itu kita dapat lakukan dengan cara tersenyum agar lebih ramah dan percaya diri, menggunakan gestur tangan untuk menekankan poin-poin penting, kontak mata dengan audiens agar terhubung dengan mereka. Yang harus kita hindari, jangan menunduk atau menyilangkan tangan karena terkesan kita itu kurang percaya diri. Nah, yang ketiga itu adalah aspek artikulasi dan intonasi suara, yakni artinya kejelasan dalam mengucapkan kata-kata, sedangkan intonasi adalah variasi nada suara untuk menghindari kesan monoton. Contohnya itu kita harus mengucapkan kata dengan jelas atau lugas dan tidak terburu-buru. Selanjutnya, menggunakan variasi nada suara saat menyampaikan hal-hal penting, seperti mungkin dengan nada yang lebih tinggi supaya audiens itu merasa ada hal penting yang dapat mereka tangkap gitu. Yang kedua itu menyesuaikan volume suara dengan kondisi ruangan, baik di luar maupun di dalam ruangan harus kita sesuaikan. Nah, hal yang perlu kita hindari yaitu hindari berbicara terlalu pelan atau datar karena akan terlihat membosankan. Nah, yang keempat itu aspek mengenal audiens, di mana memahami siapa audiens yang kita hadapi agar penyampaian materi ini lebih efektif. Contohnya, kita apabila dengan mahasiswa itu kita bisa menggunakan bahasa yang santai dengan contoh yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jika audiens adalah profesional, maka kita harus menggunakan bahasa yang lebih formal dan data yang akurat yang harus kita presentasikan. Yang ketiga itu sesuaikan gaya bicara agar audiens merasa nyaman dan tertarik. Nah, contoh aspek-aspek lainnya yang ke-5 itu kita ada seperti dalam presentasi itu kita menggunakan media seperti menggunakan
PowerPoint atau jenis lainnya yang dimana diharapkan slide yang menarik dan gambar-gambar juga poin-poin yang penting. Selanjutnya memanajemen waktu, dimana kita jangan terlalu lama atau terlalu singkat dalam berbicara. Yang selanjutnya itu berinteraksi dengan audiens, yang mana kita mengajak audiens untuk bertanya atau beri contoh yang melibatkan mereka. Nah, jadi jika ingin menjadi pembicara yang hebat, ingatlah aspek komunikasi verbal, nonverbal, artikulasi, dan intonasi, mengenal audiens, serta aspek-aspek lainnya. Semoga tips ini bermanfaat atau presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.